Halo guys, ketemu lagi dengan saya Bang Jako dalam channel Jalan Kodim. Kali ini kita masih di suasana perayaan Isra Mi'raj ya. Makanya mungkin kita coba ngobrol-ngobrol tentang peristiwa Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW di 14.000 abad yang lalu. Narasi yang banyak beredar, cerita tentang Mi'raj itu bahwa itu adalah sebuah mujizat yang salah satu mujizat terbesar dari baginda Nabi. Dalam perjalanan itu dia mengendarai sebuah kendaraan yang disebut Borak, yang memiliki kecepatan supersonik ya. Karena dikisahkan bahwa peristiwa itu hanya terjadi dalam sepertiga malam ya. Bahkan dikisahkan bahwa tempat tidur beliau masih hangat ketika dia kembali dari perjalanan itu ya. Intinya bahwa perjalanan itu boleh dikata sepersekian detik lah ya, karena ada juga yang mengatakan bahwa peristiwa itu selesai ketika airnya belum lupalah apakah ada air yang tumpah gitu, belum sampai di situ sudah perjalanan sudah selesai gitu. Jadi sebenarnya perjalanan itu sangat cepat lah. Kemudian perjalanan itu melewati berbagai lapisan-lapisan langit ya. Di proses Mi'rajnya ini yang kita cerita ya, mulai dari langit pertama sampai langit ketujuh. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, langit kedua dengan Nabi Nuh, dan seterusnya. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, baru kemudian masuk ke Sidratul Muntaha. Nah itu kemudian di situ beliau juga melewati neraka ya, dimana dia menceritakan tentang proses-proses penyiksaan ya di neraka itu. Ya itu adalah sebuah narasi ya. Tentu narasi itu sebenarnya mencoba untuk menggambarkan sebuah peristiwa yang maha dahsyat lah ya, dari sebuah kejadian yang dialami langsung oleh baginda Nabi. Bagi channel Jalan Kodim, peristiwa Mi'raj itu sebenarnya adalah sebuah perjalanan rohani ya, perjalanan di alam kodim untuk menuju atau bertemu dengan Sang Maha Rohani, bertemu dengan Sang Maha Kodim. Nah, untuk memulai sebuah perjalanan rohani, yang paling pertama dan utama adalah harus masuk ke rohani dulu, masuk ke kodim dulu ya. Jadi sebenarnya perjalanan Mi'raj itu adalah bisa kita sebut sebagai menapaki jalan kodim ya. Itulah yang disebut dengan menapaki jalan kodim. Nah, untuk masuk ke dalam perjalanan rohani harus masuk ke rohani dulu, karena yang bisa melakukan perjalanan rohani hanya rohani ya, bukan fisik kita, bukan jasmani kita, tetapi ruhani kita. Makanya harus masuk ke dalam rohani dulu. Rohani kita harus dibangkitkan dulu, rohani kita harus teraktivasi dulu. Untuk mengaktifasi rohani ya harus bertemu dengan guru rohani dulu ya, guru pembimbing rohani ya. Itu yang biasa disebut dengan prosesi baiat
Jadi bayat itu adalah proses aktivasi rohani untuk kita bisa masuk ke dalam rohani kita. Nah, setelah kita masuk dalam rohani inilah yang selanjutnya akan melakukan perjalanan rohani bersama guru pembimbing rohani atau yang biasa disebut dengan mursyid. Nah, dalam tradisi tasawuf atau torekah ya, dalam mursyid itu sebenarnya adalah nur ya. Di situ ada nur Muhammad, ada nur Jibril dan nur Allah ya. Itu tergabung dalam satu yang disebut dengan wasilah. Nah, inilah yang menjadi kendaraan kita untuk menuju atau untuk melakukan perjalanan rohani untuk menuju kepada Sang Maha Rohani ya. Kalau tidak ada wasilah, kita tidak bakalan bisa menempuh jarak yang tidak terbatas itu ya. Karena untuk menempuh sebuah jarak yang tidak terhingga, yang tidak terbatas, harus beserta dengan unsur yang maha tak terhingga juga ya. Karena yang terbatas tidak bisa tidak bisa menyentuh yang tidak terbatas. Jadi kalau yang terbatas ini mau mau menggapai yang maha tak terbatas, harus dari yang maha terbatas itu yang mengambilnya gitu ya. Jadi makanya faktor tak terhingga inilah yang sebenarnya merupakan borak dalam kisah Mi'raj itu tadi. Inilah yang menjadi kendaraan kita dalam melakukan perjalanan di alam kodim itu menuju Sang Maha Kodim. Nah, di situ kita akan melewati berbagai dimensi kesadaran ya. Kalau di kias di narasi tadi disebut sebagai lapisan-lapisan langit ya, mulai dari langit pertama sampai langit ketujuh. Nah, jadi dalam perjalanan kodim ini kita akan melewati berbagai dimensi kesadaran ya. Nah, itu jadi alam kesadaran itu yang akan kita lewati tuh. Nah, karena di alam rohani itu adalah alam kemutlakan ya, kita menuju kepada Sang Maha Mutlak, makanya tentu dibutuhkan adaptasi yang luar biasa ketat ya, adaptasi yang sangat tinggi ya. Nah, makanya kenapa kita harus terus berpegang kepada sang guru mursyid ya, selalu berpegang kepada wasilah, tali wasilah tadi. Kan ada hadis juga yang mengatakan bahwa seorang salik atau pejalan rohani yang tidak memiliki syaikh itu sudah pasti gurunya adalah setan gitu. Jadi di alam kodim itu cuma ada dua ya. Karena alam kodim ini kan adalah alam gelombang ya. Kalau kita di kajian kuantum itu, di situ adalah alam gelombang ya. Nah, di situ cuma ada dua gelombang yang menarik kita kepada alam kesadaran rendah dan yang menarik kita kepada alam kesadaran ultra. Nah, inilah dengan berpegang kepada wasilah inilah sehingga yang bisa menjamin kita untuk menuju kepada kesadaran ultra itu atau Sang Maha Rohani. Kalau tidak berpegang kepada gelombang wasilah tadi, maka itu pasti kita akan tertarik pada alam kesadaran rendah. Jadi dalam melakukan perjalanan rohani harus selalu berpegang kepada guru rohani tadi ya, yang dimana di dalamnya ada yang disebut
nur Allah ya, nur Muhammad dan nur Jibril. Ya, itu kita selalu berpegang di situ. Itulah yang disebut sebagai borak, yang kemudian mengantarkan kita sampai ke langit ke-7. Ya, 7 itu adalah maqam Ibrahim. Ya, di situ wukuf ya. Di situ kita wukuf di maqam Ibrahim. Kalau dalam tradisi tasawuf ya, minimal kita harus bisa mencapai maqam Ibrahim itu. Ya. Nah, itu. Kemudian ada disebut sebagai Sidratul Muntaha ya. Nah, Sidratul Muntaha ini sebenarnya secara etimologis itu adalah kesadaran tertinggi, kesadaran puncak. Nah, iya ya. Jadi setelah melewati 7 lapis langit akan sampai kepada kesadaran puncak, Sidratul Muntaha. Di situ, di Sidratul Muntaha dikatakan di situ ada surga di dekatnya ya. Nah, makanya kan kalau dalam tradisi tasawuf, surga itu didefinisikan sebagai kedekatan dengan Allah gitu. Jadi ketika sampai di kesadaran puncak itu, disitulah ada surga di situ, ada Taman Firdaus. Nah, tadi kan untuk sampai kepada kesadaran tertinggi itu kan dicerita sebelumnya itu kan baginda Nabi melewati neraka-neraka ya, tingkatan-tingkatan neraka gitu ya. Jadi dalam dunia tasawuf itu, dalam menapaki jalan qadim, untuk mencapai surga ya harus melewati neraka dulu. Itu wajib ya, wajib melewati neraka. Nah, kalau di tasawuf ada yang disebut dengan tazkiyatun nafs ya, proses penyucian ya. Jadi itu harus itu dalam proses adaptasi tadi yang saya katakan. Nah, di situ memang butuh proses penyucian gitu ya. Jadi seluruhnya dibersihkan ya. Nah, ada yang disebut nafsu lawamah ya, nafsu amarah ya, itu semua harus sampai kepada nafsu mutmainnah ya. Nah, itu jadi setelah mencapai nafsu mutmainnah inilah yang dipanggil ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila qiradatil maradiyah fadkhuli fi badi fadkhuli jannati. Jadi jiwa yang sudah tersucikan inilah ya, dari proses tazkiyatun nafs tadi, itulah yang terpanggil untuk masuk ke jannahnya ya, untuk mencapai yang disebut sebagai situasi atau tempat yang disebut Sidratul Muntaha, kesadaran puncak tertinggi. Di situ di dekatnya ada taman-taman Firdaus, taman-taman surga. Gitu. Jadi seperti itu sebenarnya ya, perspektif lain tentang Mi'raj itu. Nah, kemudian ada hadis yang mengatakan as-sholatul mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah media bagi orang beriman untuk bertemu Allah ya. Jadi Mi'raj itu adalah perjalanan rohani untuk bertemu dengan Allah ya. Nah, jadi Mi'raj itu bukan hanya bisa dicapai oleh Nabi Muhammad ya. Kalau cuman bisa dicapai oleh Nabi Muhammad berarti bertentangan dengan perkataannya tadi ya. Nah, justru Nabi mencontohkan itu supaya kita juga melakukannya. Inilah yang disebut dengan mengikuti baginda Nabi ya. Jadi mengikuti baginda Nabi ya, kita harus melakukan proses Mi'raj juga ya. Persoalan kita sampai atau tidak sampai di Sidratul Muntaha itu yang pasti kita harus memulai proses perjalanan itu. Nah, itulah yang kalau kita mengikuti proses itu, itulah yang disebut sebagai pengikut baginda Nabi.
Kalau mengaku pengikut baginda Nabi tapi tidak mau mengikutinya, ya sama aja bohong gitu ya. Itu. Jadi kalau Anda adalah pengikut baginda Nabi, maka ikutilah atau napaktilasilah perjalanan beliau dalam melakukan proses Mi'raj. Ya, itu. Nah, media untuk Mi'raj itu adalah sholat. As-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu apa? Sholat itu intinya adalah mengingat. Sholatlah, dirikanlah salat sholat untuk mengingatku, ya. Nah, jadi inti dari proses sholat itu sebenarnya adalah proses ketersambungan, ya. Makanya cari tahu gitu tentang inti dari sholat itu, karena melalui sholat itulah kemudian kita bisa Mi'raj. Sebenarnya di awal tadi saya sudah jelaskan ya, bagaimana memulai perjalanan rohani. Ya, Mi'raj itu kan adalah proses perjalanan rohani. Ya, untuk melakukan perjalanan rohani harus masuk ke dalam rohani dulu. Untuk masuk ke dalam rohani kita harus diaktifasi dulu. Ya. Nah, sebenarnya itulah yang disebut sholat. Ya, setelah diaktifasi rohani, disitulah kita akan melakukan sholat. Sebenarnya sholat itu adalah proses penyambungan dengan Allah. Jadi sholat di situ adalah, kan di situ dikatakan dirikanlah sholat untuk mengingatku, ya. Berarti di situ ada proses penyambungan sebenarnya. Nah, makanya kan harus selalu tersambung, ya. Nah, itulah yang disebut dengan sejatinya sholat. Karena ketika terus-menerus tersambung, disitulah sebenarnya kita dalam melakukan proses perjalanan rohani bersama dengan guru pembimbing rohani kita untuk menuju kepada Sang Maha Rohani. Ya, itu. Tidak boleh tidak tersambung, harus tersambung terus. Ya, karena makanya kan bagaimana supaya tersambung? Di hadis juga dikatakan bahwa besertalah dengan Allah. Kalau tidak bisa beserta Allah, besertalah dengan orang yang sudah beserta dengan Allah. Makanya carilah orang yang sudah beserta dengan Allah, kemudian besertalah dengan dia. Nah, disitulah kemudian kamu akan tersambung. Disitulah kamu disebut sholat. Karena sholat itu adalah tersambung, terhubung. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Mengingat itu adalah sebuah fungsi ketersambungan dengan yang diingat. Ketika kita masuk dalam sistemnya, secara otomatis kita dalam ketersambungan dia. Itulah perjalanan rohani yang kita lakukan terus menerus sampai kemudian kita akan menuju kepada kesadaran puncak Sidratul Muntaha. Oke, guys, mungkin sampai di sini dulu obrolan kita tentang Mi'raj. Ya, kita akan bahas lebih jauh lagi nanti terkait dengan sholat, ya, ketersambungan tadi. Karena sebenarnya disitulah kuncinya untuk bisa kita sampai kepada puncak kesadaran tertinggi. Oke, bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim, jalan menuju
pencerahan, pembebasan, dan keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.